Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hai, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Sehat ya, puji Tuhan. Kita semua masih dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita berjumpa kembali dalam renungan SD Putra Nirmala hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan renungan kita pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati, pikiran, dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan sehat dan berkumpul bersama keluarga, guru, dan teman-teman kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami dan dapat menjadi kekuatan kami dalam menjalani hari ini. Untuk teman dan sanak saudara kami yang belum bisa mendengarkan firman-Mu hari ini ya Bapa, kami mohon curahkanlah terang Roh Kudus-Mu dalam hati mereka agar mereka pun tetap bisa merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, seperti mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan mama, papa yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah hari Rabu Abu, di mana kita mengawali masa Prapaskah. Gereja mengajak kita untuk mempersiapkan diri selama 40 hari dalam rangka menyambut perayaan Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita semua tentang kewajiban agama yang kita lakukan dan tidak perlu diperlihatkan kepada orang banyak, apalagi dalam hal memberi, berdoa, dan berpuasa. Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa yang kita lakukan itu harus digerakkan oleh kasih yang tulus, bukan hanya sekedar pamer atau pencitraan. Tuhan Yesus juga mengungkapkannya dalam sabda-sabdanya yang selaras dengan tindakan-tindakannya. Ada beberapa hal yang dapat kita petik dari bacaan yang barusan kita dengar. Pertama, kita tidak perlu memberi supaya mendapatkan pujian. Kegembiraan dan sukacita yang kita alami adalah hal yang terpenting ketika kita saling membagikan kasih kepada sesama kita. Berikutnya adalah kita tidak perlu berdoa secara lantang agar didengar oleh banyak orang. Kita hanya perlu membuka hati kita. Tuhan tahu, ya, ketika kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus akan tahu, Tuhan Yesus akan hadir. Berikutnya, kita tidak perlu memberitakan kepada banyak orang bahwa kita sedang berpuasa, apalagi melalui media sosial. Menjalankan puasa dan pantang mempunyai arti untuk merendahkan ego kita. Tema APP tahun ini adalah semakin beriman, semakin solider. Dari tema tersebut diharapkan kita semakin peduli kepada sesama dengan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, banyak kejadian bencana alam, banyak juga orang yang menderita sakit, orang yang merasa tertekan, yang merasa tidak berdaya dengan hidupnya pada saat ini. Pada masa Prapaskah yang diawali hari ini dengan ditandai abu di kening kita, atau mungkin untuk tahun ini dengan cara yang khusus, ya. Tuhan Yesus juga mengajak kita berbela rasa terhadap sesama yang nasibnya kurang beruntung. Adapun yang harus kita lakukan yaitu berpantang. Kita lakukan dengan mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang merupakan keinginan. Kita bisa mengurangi jajan, mengurangi makanan yang menjadi kesukaan, mengurangi jalan-jalan atau nonton film kesukaan. Nah, ketika itu ada mungkin dana yang dikeluarkan untuk keinginan-keinginan tersebut. Dana tersebut kita masukkan ke kotak APP yang nantinya akan disalurkan ke paroki untuk membantu sesama. Selanjutnya, berpantang atau berpuasa. Untuk orang dewasa, hari Rabu itu adalah wajib berpuasa. Tetapi untuk anak-anak silahkan dikondisikan. Berpuasa untuk kita ada caranya tersendiri, ya. Berikutnya adalah beramal kasih, yaitu kita lebih banyak berbuat baik kepada sesama dengan cara mendoakan. Paling tidak kita mendoakan. Kalau kita tidak bisa membantu dengan materi, kita bisa mendoakannya terhadap siapa saja yang membutuhkan bantuan doa.
Terutama mungkin banyak orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, bahkan para korban bencana atau yang sakit COVID seperti sekarang ini. Mari mulai sekarang kita awali masa Prapaskah ini dengan saling peduli, saling mendoakan sesama kita. Demikian renungan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam pada setiap hati kami, dan firman ini pula dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalani kehidupan ini. Berkati kami setiap hari, agar kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami juga mohon agar perbuatan kasih kami selama masa Prapaskah ini dapat kami lakukan dengan rendah hati, demi untuk meneguhkan iman kami dan demi kemuliaan-Mu. Allah Bapa terkasih, doa yang sederhana ini kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih semua yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan kita selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan berkat, dan selalu bahagia. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam renungan berikutnya. Bye-bye.